Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya. Kembali bertemu dengan saya, Ibu Rika, yang sementara ini menggantikan Ibu Arum untuk tugas PPL saya dari kampus UIN Wali Songo Semarang. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua karena telah bersedia untuk bergabung mengikuti pembelajaran daring melalui Google Meet kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Nah, kemudian sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rodit. Itu amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, terima kasih. Semoga dengan doa pembukaan pembelajaran itu nantinya pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan maksimal, sehingga ilmu yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat. Amin. Nah, Ibu ingin tanya bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jangan lupa ucapan syukur kepada Allah karena kita telah diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang fit, dengan keadaan yang baik. Itu semua nikmat Allah yang harus kita syukuri. Nah, dengan keadaan yang sehat seperti ini, kita harusnya mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat, dengan penuh senang, dengan perasaan senang, dengan rasa semangat agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan maksimal, sehingga ilmu yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat. Oleh karena itu kita harus bersemangat, karena kalau kita semangat mencari ilmu, semangat untuk belajar, maka pembelajaran nanti akan berjalan dengan maksimal, sehingga ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat. Karena kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang bab amanah dan istiqomah, karena kemarin kan sudah ya untuk bab yang bab kejujuran kemarin sudah ya. Kita lanjut ke bab amanah dan istiqomah. Apa perlu kita bahas dulu yang bab kemarin yang kejujuran kita ulas kembali? Apa langsung di amanah dan istiqomah? Langsung aja, Bu. Langsung aja berarti kita lanjut Langsung aja, Bu. Ya. Kita lanjut ke bab yang amanah dan istiqomah. Silahkan buka buku paketnya dulu. Kita buka di peta konsep ya. Nah, ini dari bab jujur, amanah, dan istiqomah ini temanya yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nah, untuk amanah ini dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. Kemudian yang perilaku istiqomah ini sebagai implementasi dari Al-Ahqaf ayat 13. Kemudian tujuannya yaitu untuk menerapkan jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu ketika setelah kalian mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, diharapkan kalian dapat merumuskan pengertian perilaku amanah dan istiqomah, kemudian melafalkan dalil-dalil tentang amanah dan istiqomah, kemudian selanjutnya yaitu diharapkan kalian dapat menyebutkan contoh perilaku amanah dan istiqomah. Dan yang terakhir yaitu dapat menjelaskan hikmah yang nantinya kalian dapat dari mempelajari perilaku amanah dan istiqomah. Bisa dimengerti ya? Nah, kemudian kalian buka buku paket halaman
halaman ini. Halaman 23 ya. Bukan, halaman 20. Silahkan dibuka buku paketnya dan bisa disimak PPT dari saya. Sudah dibuka ya bukunya? Sudah, Bu. Ya. Kita simak ya. Itu untuk Sudah, Bu. yang poin D. Mari berperilaku amanah. Apakah amanah itu? Ada yang mau membaca? Silahkan yang mau membaca. Mbak Nadira mau membaca? Ya. Ya, silahkan. Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah SWT, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama dan yang lainnya. Ya, terima kasih kepada Mbak Nadira Bilkis karena sudah bersedia membaca. Nah, jadi amanah itu artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga bisa diartikan yaitu menyampaikan suatu titipan atau menyampaikan sesuatu yang dititipkan kemudian disampaikan kepada orang yang berhak. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi orang yang menyampaikan amanah, orang yang menjalankan amanah, orang yang menyampaikan suatu titipan tadi itu disebut orang yang amanah, orang yang bertanggung jawab. Nah, kebalikan dari amanah ini adalah berkhianat. Ini sudah dijelaskan dalam PPT. Kebalikan dari amanah yaitu khianat. Khianat adalah suatu gejala munafik. Nah, munafik ini salah satunya yaitu khianat. Jadi betapa pentingnya amanah ini dipertahankan sebagai suatu akhlakul karimah dalam masyarakat. Nah, kemudian misalnya contohnya amanah di sekolah apa misalnya, ada yang tahu? Bertanggung jawab di sekolah apa misalnya? Melakukan tugas pikir menyapu, Bu. Ya, itu juga termasuk amanah. Kemudian apa lagi? Apalagi selain itu? Apa pada tempatnya? Ya, benar. Yaitu misalnya piket kelas itu merupakan amanah. Jadi Tepat waktu. ya, itu juga termasuk contoh amanah. Jadi ketika kita mendapat piket kelas, itu merupakan amanah yang harus kita jalankan. Jadi ketika kita mendapat piket kelas, ya kita harus bangun pagi, berangkat pagi untuk membersihkan kelas. Itu merupakan tanggung jawab yang harus kita jalankan. Jadi ketika kita mendapat piket kelas, ya harus tanggung jawab membersihkan kelas. Kemudian apalagi contohnya? Misalnya kalau di sekolah ada ketua OSIS, kemudian ketua kelas, pengurus OSIS, pengurus kelas, ada bendahara, sekretaris, itu merupakan orang-orang yang harus melakukan amanah, menjalankan amanah, melakukan tanggung jawabnya. Misalnya kalau ketua OSIS ya, dia harus memimpin suatu mitra organisasi dalam sekolah. Kemudian kalau ketua kelas ya, dia memimpin dalam kelasnya, mengatur kelasnya, seperti itu. Kemudian kalau sekretaris, berarti dia harus bertanggung jawab seperti apa kalau sekretaris? Menulis hal-hal yang penting, yang berkaitan dengan organisasi atau kelas itu. Kemudian kalau bendahara tadi, berarti tugasnya yaitu untuk mengelola uang. Jadi ketika kita dibaca, nah, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala ini tercantum dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasul wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Nah, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah
dan Rasul, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Nah, amanah dari Allah ini bisa berupa melakukan segala hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhi segala larangan yang tidak diperintahkan oleh Allah, seperti itu. Larangannya, misalnya menjalankan segala perintahnya ya tadi disebutkan tadi, seperti sholat, zakat, puasa, kemudian bersedekah, berbuat baik kepada sesama manusia, itu merupakan amanah terhadap Allah yang diperintahkan oleh Allah yang harus kita jalankan. Kemudian apa yang dilarang, misalnya seperti minum minuman keras, berjudi, kemudian berkelahi, bertengkar, mencuri, itu merupakan larangan dari Allah. Setelah pengertian ke contoh amanah dulu. Misalnya contoh perilaku amanah apa? Menjaga titipan atau rahasia. Menunaikan kewajiban, Menunaikan tidak menyalahgunakan jabatan yang diberikan, memelihara semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya hikmahnya, Mendorong kesuksesan. ya, mendorong kesuksesan. Ya. Nah, ketika kita sudah melakukan perilaku amanah, menjalankan amanah, kemudian kita mendapat hikmah tadi, dipercaya orang lain, terus mendapatkan simpati orang lain, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut ke istiqomah? Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, Ibu kira kalian sudah paham ya, Ibu anggap kalian sudah paham. Nah, selanjutnya kita ke istiqomah. Silakan dibuka buku halaman 23. Yang poin E, mari berperilaku amanah. Dari pengertian amanah ini ada yang mau membaca? Saya, Bu. Iya, silahkan Mbak Aulia. Istiqomah artinya taat asas atau pendirian, tidak mudah terpengaruh oleh situasi yang berkembang, sehingga tetap pada apa yang diyakini sebelumnya. Ya, jadi amanah ini adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Jadi amanah ini dilakukan secara terus-menerus. Sesuai dengan pendiriannya, tetap kukuh pada pendiriannya. Meskipun ada halangan apapun, ada rintangan apapun, dia akan tetap pada pendiriannya. Dia akan tetap melakukan tujuan dari pendiriannya itu. Seperti itu. Nah, jadi menurut saya istiqomah ini artinya terbiasa, seperti itu. Kita biasa melakukan sesuatu. Nah, istiqomah ini biasanya awal-awalnya dipaksa meskipun sulit, nanti akhirnya akan menjadi terbiasa. Nah, kemudian untuk dalil tentang istiqomah ini terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Ada yang mau membaca ayatnya? Saya, Bu. Ya, Mbak Nadira, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, terima kasih ya Mbak Nadira. Yang artinya yaitu sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih. Nah, ayat di atas menjelaskan sikap orang-orang yang istiqomah, yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Kemudian untuk contohnya apa? Contoh istiqomah? Belajar terus menerus. Kapan saja dan di mana saja.
Ya, contoh perilaku dari istiqomah yaitu belajar terus-menerus. Kita terbiasa untuk belajar, kita istiqomahkan belajar, kemudian melaksanakan sholat tepat waktu, membiasakan diri jamaah, kemudian menjalankan perintah dan menjauhi larangannya tadi, kemudian selalu melaksanakan kewajiban kapan saja dan di mana saja, baik di sekolah, di lingkungan, di rumah, kita harus terbiasa melaksanakan kewajiban, melaksanakan hal-hal yang baik, membiasakan hal-hal yang baik. Kemudian hikmahnya apalagi? Mendapat perlindungan dari Allah. Perlindungan dari Allah. Ya, karena kita istiqomah, kita akan mendapat perlindungan dari Allah. Karena kita sudah istiqomah untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kita akan mendapat perlindungan dari Allah, kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah, kita akan selalu dijaga oleh Allah. Oleh karena itu, kita harus terbiasa melakukan hal-hal yang baik, mengistiqomahkan hal-hal yang baik. Ada pertanyaan? Ibu anggap sekalian sudah paham. Kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini ya. Tadi, yang pertama yaitu amanah tadi apa misalnya? Di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, jika tidak ada pertanyaan, Ibu anggap sudah paham. Nah, untuk mengevaluasi kalian, minggu depan kita laksanakan ulangan ya. Jangan lupa dipersiapkan belajarnya dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, agar ulangan yang nanti kalian kerjakan bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga. Ada pertanyaan? Baik, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dengan maksimal. Semoga kalian sukses, semoga kalian semangat belajarnya agar ilmu yang kalian dapatkan nanti bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama. Kalian sudah luar biasa belajar bersama-sama dengan Ibu Rika ya.